ain't tryna, I ain't tryna, I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes. I'm clumsy, made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. I don't wanna row the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Big up yourself cause you know they don't. I chew cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. On the after, you been the before. I've been the stallion, you been the seahorse. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad pics been on my. Pasti kita udah gak asing lagi kan sama apa itu yang namanya TikTok. Kita udah sering banget lihat video-video kayak gini tersebar di berbagai platform sosial media kita semua. TikTok merupakan sebuah aplikasi yang berasal dari China yang merupakan sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok. Aplikasi tersebut membolehkan para pemakainya untuk membuat video musik pendek mereka sendiri. Awalnya berdiri dengan nama Douyin oleh ByteDance pada 2016. Aplikasi mendapat respon yang besar dan terjun ke pasar internasional pada 2017. TikTok kian meraih keuntungan pasca membeli startup Musical.ly, sebuah startup dengan kantor di Santa Monica, Amerika Serikat. Langkahnya ini menjadi peluang ekspansi TikTok pada pasar Amerika Serikat yang menghasilkan sebuah lonjakan pendapatan hingga 176,9 juta dolar Amerika Serikat. Lalu bagaimana peran globalisasi dalam mempopulerkan TikTok? TikTok merupakan aplikasi yang terpengaruh oleh pesatnya globalisasi. Seperti yang telah diketahui, globalisasi telah melahirkan yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. TikTok terlahir dari ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. TikTok juga dipopulerkan oleh globalisasi itu sendiri, karena dalam globalisasi, penyebaran informasi melalui media komunikasi sangatlah masif. Menurut data analitik Sensor Tower pada 2019, aplikasi TikTok diunduh sebanyak 740 juta kali di Apple Store dan Google Play Store, dan menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh kedua di dunia. Negara dengan penyumbang pengguna TikTok terbanyak adalah India, disusul dengan Tiongkok dan Amerika Serikat. TikTok ini merupakan salah satu agenda perusahaan Cina supaya dapat menyaingi perusahaan barat seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Oleh karena itu, TikTok menggait iFlix supaya dapat menyaingi perusahaan barat tersebut, terutama di pasar Asia Tenggara. Karena di Asia Tenggara terdapat Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dan tentu saja dapat menguntungkan pasar. Apa itu perang dagang Amerika Serikat melawan Cina? Perang dagang antara Amerika dan Cina merupakan konflik ekonomi yang diwujudkan dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan impor antar kedua negara terkait. Perang dagang ini dilatar belakangi oleh hasil investigasi pemerintah Amerika di bawah Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 pasal 301. Hasil investigasi tersebut menyatakan bahwa Cina telah berulang kali melakukan praktik perdagangan tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual Amerika yang berdampak buruk bagi perusahaan dan pekerja Amerika. Oleh karena itu, pada tanggal 22 Maret 2018, Presiden Donald Trump menandatangani memorandum yang memerintahkan United States Trade Representative atau USTR untuk memberlakukan bea masuk terhadap barang-barang Cina sebesar 50 miliar dolar. Cina kemudian membalas kebijakan tersebut dengan menaikkan bea masuk sebesar 15-25% kepada kurang lebih 120 produk Amerika yang meliputi komoditas pesawat terbang, mobil, buah-buahan, daging babi, dan sebagainya. Kebijakan kenaikan tarif impor antar kedua negara tersebut masih berlanjut. Hingga saat ini, Amerika telah menaikkan tarif impor senilai 550 miliar dolar terhadap produk Cina, dan sebaliknya, Cina telah menaikkan tarif impor senilai 185 miliar dolar terhadap produk Amerika. Cybersecurity dalam trade war antara Amerika dan Cina. Pakar Keamanan Dunia Maya telah lama memperingatkan tentang potensi intrusi asing melalui titik lemah dalam rantai pasokan negara, yakni ekonomi. Di tengah-tengah meningkatnya perang dagang dengan Cina, pemerintah Amerika Serikat kemudian mengambil langkah-langkah untuk melarang Cina mengakses pasar AS. Dalam hal ini, Cina tidak kehabisan ide.
teknologi pun dijadikan alat untuk memenangkan trade war. Namun hal ini justru memberikan dampak lain kepada AS, yakni ancaman keamanan penggunaan teknologi maupun aplikasi. Presiden Donald Trump kemudian mengumumkan keadaan darurat nasional untuk menanggapi ancaman yang ditimbulkan oleh akuisisi atau penggunaan tanpa batas atas teknologi atau layanan informasi dan komunikasi dari para aktor asing yang bermusuhan. Pemerintah kemudian mengarahkan Departemen Perdagangan dengan berkonsultasi dengan departemen dan lembaga terkait lainnya untuk meninjau dan menolak transaksi apapun dari kekuatan asing yang dianggap menimbulkan ancaman yang tidak semestinya terhadap keamanan Amerika Serikat. Lalu, bagaimana respon dari Tiongkok? Stansis Tiongkok ialah mengakui bahwa TikTok menjadi salah satu aplikasi yang paling cepat berkembang di dunia dan menjadi fenomena budaya global. Namun TikTok tidak berafiliasi dengan pemerintah Tiongkok. Terdapat pula strategi Tiongkok yang dianggap sebagai ancaman, yakni Tiongkok memblokir banyak perusahaan online asing yang ingin melakukan ekspansi di negara tersebut. Tetapi perusahaan Tiongkok justru mengembangkan teknologi mutakhir yang semakin populer di seluruh dunia. Terdapat implikasi Undang-Undang Intelijen Nasional Tiongkok yang dalam arti luas mengharuskan perusahaan untuk mematuhi operasi pengumpulan intelijen jika diminta. Namun, pejabat Tiongkok telah mengatakan bahwa perusahaan tetap harus mematuhi hukum setempat saat berada di luar negeri. Sehingga data aset perusahaan tentang pengguna AS disimpan di Amerika Serikat dan tidak tunduk pada hukum Tiongkok. We have never been asked by the Chinese government to remove any content and would not do so if asked. Bahkan, aplikasi yang digunakan di Tiongkok bukanlah TikTok, melainkan Douyin. Sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa aplikasi TikTok melakukan kerjasama intelijen dengan pemerintah Tiongkok. Bagaimana respon pemerintah Amerika Serikat dalam menyikapi tantangan dan ancaman yang dilakukan oleh aplikasi TikTok itu sendiri? Seperti yang kita ketahui, pemerintah AS telah melakukan investigasi yang dimulai pada tanggal 25 September 2019. Hal ini berkaitan dengan penyensoran konten sensitif seperti Tiananmen Square Tragedy, Tibetan Independence, dan Hong Kong Protest yang dilakukan oleh Chinese Communist Party atau CCP itu sendiri. Kemudian, Senator Republikan Marco Rubio juga meminta investigasi formal karena TikTok dianggap mengancam keamanan nasional karena dituduh berafiliasi dengan kepentingan pemerintah Tiongkok. Selain itu, TikTok juga dituduh telah melanggar data privacy dengan menggunakan dan mendapatkan data anak-anak sehingga telah melanggar adanya Children's Online Privacy Protection Act atau COPPA. Dengan demikian, tentara Amerika Serikat dilarang menggunakan aplikasi TikTok itu sendiri. Sebagai kesimpulannya, pemerintah Amerika Serikat kini semakin waspada dan hati-hati terhadap produk-produk, aplikasi, dan teknologi yang berasal dari Tiongkok itu sendiri. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa TikTok merupakan aplikasi unik asal Tiongkok yang semakin terkenal di berbagai negara berkat globalisasi. Hal ini menunjukkan signifikansi peran perusahaan swasta dalam dunia internasional. Namun, kepopuleran TikTok ternyata mendapat respon negatif dari Amerika Serikat sebagai rival dari Tiongkok di perang dagang. Meskipun dugaan ancaman TikTok terhadap keamanan nasional Amerika telah ditepis oleh pemerintah Tiongkok dan TikTok, Amerika tetap meningkatkan kewaspadaan dan melakukan berbagai tindakan preventif. Hal ini menjadi bukti bahwa globalisasi mampu menimbulkan aktor baru yang berkontribusi pada pesatnya kemajuan teknologi hingga mampu mempengaruhi perilaku negara.